Oke Andika, guys di sini kayaknya udah lumayan lama kita nggak melakukan segmen retas atau review laptop bekas berkualitas. Nah akhirnya di video kali ini kita akan meretas sebuah laptop yang legend banget, yang sudah diakui oleh banyak pengguna tentang durability-nya. Yap, ini adalah Lenovo X1 Carbon. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Lenovo ThinkPad X1 Carbon yang akan kita bahas kali ini adalah generasi ketiga yang dikeluarkan pada tahun 2015, dan untuk harga launchingnya saya kutip dari laptopmac.com, harganya itu sekitar $1.769. Itu adalah harga yang belum masuk ke Indonesia. Dan kalau kita pakai patokan harga itu dengan rate Rp15.000 aja sekarang, harganya itu sekitar 26 juta. Jadi memang cukup mahal untuk harga dulunya. Cuman sekarang harga bekasnya itu ada di range antara 6,5 sampai 7 juta rupiah. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk spesifikasinya, ThinkPad X1 Carbon 2015 ini menggunakan Intel Core i5 generasi kelima, yaitu 5300U dengan 2 core 4 thread, TDP-nya 15 watt, base clock-nya 2,3 GHz yang bisa di-boost sampai 2,9 GHz. Graphic card-nya menggunakan IGP dari Core i5 5300, yaitu Intel HD 5500. Untuk memori RAM-nya 8GB DDR3L dengan speed 1600 MHz, soldered di motherboard, jadi nggak bisa di-upgrade lagi. Untuk storage-nya menggunakan storage M.2 SSD yang kapasitasnya nggak terlalu besar, cuman 180GB dengan speed yang sama dengan SSD SATA, yaitu 500-an Mbps. Cuman kalau misalkan kalian merasa kapasitas SSD-nya ini terlalu kecil, ya kalian bisa upgrade atau ganti ke kapasitas yang lebih besar. Dan menurut saya 180GB kalau di tahun 2020 ini ya kurang, karena aplikasi sekarang itu berat-berat dan besar-besar. Kemudian untuk layarnya memiliki resolusi WQXD, di atasnya Full HD dengan resolusinya 2560x1440. Panelnya IPS touchscreen dengan anti glare coating. Cuman brightness-nya nggak terlalu terang dengan hanya 243 nits dan 50% Adobe RGB. Kemudian untuk touchscreen-nya nggak ada masalah, tapi ada sedikit delay atau stuttering kalau misalkan kita gerakan tangan atau pen terlalu cepat. Kalau dari segi desain, buat yang tahu atau pernah pakai ThinkPad, ya desainnya ya seperti ini, dengan warna hitam pekat ciri khas ThinkPad dan juga desainnya ciri khas ThinkPad. Bahkan ThinkPad X1 Carbon 2020 desainnya juga sama seperti ini. Cuman kalau ThinkPad X1 Carbon 2020 tulisan X1-nya itu ada di bagian cover belakang, sementara kalau X1 Carbon 2015 ini tulisan X1 Carbonnya itu ada di frame layar. Untuk laptop keluaran 2015 atau 5 tahun lalu, yang berarti udah cukup tua, tapi X1 Carbon ini secara dimensi nggak terlalu tebal dan juga cukup ringan, dengan beratnya ini nggak sampai 1,5 kg, lebih tepatnya 1,4 kg, dengan ketebalan yang lumayan tipis, hanya 1,9 cm kalau posisi laptopnya tertutup. Kalau kebuka seperti ini ya lebih tipis lagi. Kemudian kalau untuk panjangnya 33,7 cm dan lebarnya 22,7 cm. Kemudian untuk engselnya ini sayangnya masih belum bisa dibuka dengan satu tangan, jadi bagian bawahnya masih ngikut. Cuman untuk engselnya ini sudah memiliki fitur 180 degree lay yang bisa sejajar dengan keyboard seperti ini. Jadi enaknya karena ini touchscreen, kalau misalkan kita lelah, mata kita lelah untuk menatap layar yang sejajar dengan mata, kalian bisa sambil tengkurap atau berdiri kemudian menggunakan touchscreen-nya seperti ini. Dan menurut saya fitur ini cukup membantu. Kemudian kalau dari segi build quality, ThinkPad X1 Carbon ini juga sudah memiliki sertifikasi standar militer 810G yang juga sudah diuji coba dengan tes temperatur, kelembapan, guncangan, dan lain-lain. Tapi kalau misalkan ThinkPad nggak klaim juga dia memiliki sertifikasi militer standar 810G, saya percaya aja sih, karena ya ini ThinkPad, semua orang tahu kalau ThinkPad itu durability-nya memang kuat banget. Mungkin ini teori saya aja ya, dan mungkin kenapa ThinkPad ini nggak pernah mau ganti desain, jadi form factornya dari dulu itu ya seperti ini. Mungkin yang ganti cuman ketipisannya, kemudian tipis bezelnya, tapi secara form factor dan desain ya ini ThinkPad itu ya ini, karena mungkin memang dia sudah nyaman dengan form factornya, dan form factornya ini yang membuat ThinkPad ini dari segi durability kuat banget. Kemudian kalau untuk konektivitasnya, Lenovo ThinkPad X1 Carbon ini menggunakan Wi-Fi 802.11 AC dan Bluetooth versi 5. Tapi berbeda dengan laptop lainnya, ThinkPad X1 Carbon ini memiliki slot untuk SIM card, yang slotnya itu ada di bagian belakang dekat engsel ini.
Jadi kalau misalkan kalian suka mobile dan mungkin kalian di kafenya itu pelit wifi atau wifi-nya lelet banget, kalian bisa menggunakan slot SIM card-nya agar bisa tetap terkoneksi dengan internet dan juga stabil. Atau mungkin kalian orangnya males bawa modem ya, karena kalau misalkan bawa modem harus tancap dulu dan mungkin modemnya bisa dicuri atau hilang. Dan dengan slot SIM card-nya ThinkPad X1 Carbon ini kalian bisa tetap terkoneksi dengan internet tanpa harus menggunakan wifi. Kemudian untuk port I/O-nya di sebelah kiri ada input power, kemudian ada dock untuk OneLink, HDMI, mini DisplayPort, USB 3.0 always on yang bisa digunakan untuk ngecas HP, dan audio jack. Di sebelah kanannya ada Kensington lock, kemudian ada LAN ThinkPad adapter dan USB 3.0 satu lagi. Sayangnya, ThinkPad X1 Carbon 2015 ini belum memiliki slot untuk micro SD card dan juga USB Type-C. Kemudian untuk keyboardnya sudah memiliki backlit keyboard yang memiliki dua adjustment brightness dan pentil berwarna merah, ciri khas dari ThinkPad atau disebut dengan track point. Yang biasanya pentil atau track point-nya ini bisa digunakan ketika kita berkendara, karena kalau misalkan kita pakai touchpad kan laptopnya itu misal berkendara kan misalkan ada polisi tidur nih atau jalannya makadam atau lubang-lubang. Jadi kalau kita berkendara itu kan agak ribet ya. Makanya adanya track point ini untuk membantu agar kita tetap bisa menggunakan laptop dengan nyaman. Kemudian untuk feel keyboardnya, walaupun laptop ini sudah berumur 5 tahun, tapi keyboard dari ThinkPad ini masih ThinkPad banget. Jadi masih enak banget, rasa tactile-nya itu nyaman. Karetnya ini nggak ada yang aus. Dalam artian aus itu biasanya kalau misalkan tombol keyboard udah terlalu lama, ketika kalian pencet dia itu nggak mau balik. Aduh, apa bahasa Indonesia balik tuh? Nggak mau kembali. Jadi ketika kalian pencet itu dia tetap mendelep, nggak mau balik ke atas. Jadi nggak ada peer-nya, tactile-nya itu nggak ada lagi. Cuman kalau misalkan ThinkPad ini masih enak gitu loh, masih berfungsi semua dan feel-nya itu juga masih ThinkPad banget. Ini terbukti kalau misalkan ThinkPad keyboardnya dari segi durability menurut saya sih udah GGWB banget. Mungkin kalian pengguna ThinkPad bisa bantu saya untuk menjelaskan bagaimana rasa enaknya dan kuatnya keyboard dari ThinkPad X1 Carbon. Jadi buat kalian yang sekarang lagi work from home, kemudian tugas kalian adalah mengolah data, entah itu dokumen, Excel, spreadsheet, PowerPoint, dan lain-lain, keyboard dari ThinkPad X1 Carbon ini bakalan bikin kalian hobi ngetik. Jadi kalau kalian buka jasa ketik skripsi, saya sarankan sih kalian pakai ThinkPad karena biar kalian itu ketika ngetik nggak pengen istirahat. Kemudian untuk touchpadnya juga udah enak banget, travel distance-nya ini pas, nggak terlalu butuh force yang tinggi untuk klik kiri dan kanannya. Dan desain touchpadnya juga udah legend banget dengan tombol klik kiri dan kanannya yang anti mainstream, yang biasanya kalau misalkan laptop itu kan di bawahnya touchpad, tapi kalau ThinkPad dia memilih di atasnya touchpad. Kemudian walaupun laptop ini keluaran cukup lama, tapi masih ada fingerprint yang desainnya menurut saya sih memang agak ketinggalan dan agak aneh untuk dilihat, yang letaknya ada di sebelah kanan dekat dengan keyboard. Oke, sekarang waktunya kita bongkar Lenovo ThinkPad X1 Carbon generasi ketiga tahun 2015 ini, apakah di bagian dalamnya ini udah aus dan bagaimana penampakan di dalamnya. Di bagian dalamnya ini yang paling terlihat dominan adalah baterainya yang memakan lebih dari 50% area motherboard. Kemudian untuk kapasitasnya juga udah gede banget, 50 watt hour. Dan daya tahan baterai dari ThinkPad X1 Carbon 2015 ini saya kutip dari notebookcheck.com, itu bisa bertahan 16 jam untuk video playback dan 6 jam untuk web tasking menggunakan wifi. Tapi untuk unit yang kita review ini, karena mungkin sudah termakan umur ya, 5 tahun juga, karena di Notebook Check itu artikelnya memang artikel pada tahun 2015. Dan ThinkPad X1 Carbon yang kita bahas ini, daya tahan baterainya ketika saya coba untuk streaming YouTube Loop menggunakan koneksi wifi dengan tingkat brightness 50% itu hanya bertahan sekitar 4 jam 20 menit. Ya karena umur, tapi selisihnya cuma sekitar 2-3 jam, jadi menurut saya ya oke lah. Kemudian untuk ukuran speakernya juga lumayan gede dan suaranya juga masih cukup oke, mengingat ini adalah laptop yang tipis dan ringan. Dan untuk suaranya kira-kira itu seperti ini. Jadi suara bassnya itu masih kerasa empuk,
nggak cempreng lah. Biasanya laptop yang tipis dan ringan itu suaranya cempreng, tapi ThinkPad X1 Carbon ini suara sensitifnya jelas, high clarity, dan bassnya juga masih kerasa empuk. Untuk performanya, kalau misalkan kita pakai acuan dari Cinebench R15 Core i5 5300U di ThinkPad X1 Carbon ini, performanya di bawahnya XP Core i3 generasi 10 yang saya review beberapa hari yang lalu. Skornya itu ada di angka 258 CB. Tapi untuk performanya cukup stabil, tapi ya stabilnya di 250 sampai 260 CB. Gak ada yang skornya itu menyentuh 300 CB. Kemudian lanjut kita tes untuk editing menggunakan Premiere Pro dengan template yang khusus biasanya kita gunakan untuk rendering benchmark di channel DKID. ThinkPad X1 Carbon ini mampu merender dengan durasi waktu 3 menit 13 detik. Kemudian lanjut ke tes gaming di game CSGO, game casual yang game ya cukup ringan lah dengan resolusi Full HD, grafiknya very low. Sangat tidak playable untuk dimainkan dengan average FPS-nya itu ada di angka 20 FPS. Kemudian ketika kita tes untuk PUBG, ya CSGO nggak kuat, seharusnya kita nggak coba PUBG. Cuman kan PUBG ini sudah menjadi game wajib di KID dan hasilnya average FPS-nya di bawah 20 FPS dan nggak playable untuk dimainkan. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video retas dari Lenovo ThinkPad X1 Carbon tahun 2015 kali ini. Nah sekarang pasti pertanyaan kalian, apakah laptop ini kalau digunakan di tahun 2020 masih worth it? Ya jawabannya kalau kalian beli dengan harga 6,5 sampai 6,7 juta ya masih oke aja. Tapi kalau kalian beli baru dengan harga 26 juta ya enggak banget. Dan dengan harga yang sekarang sekitar 6,5 sampai 6,7, kalian akan mendapatkan laptop yang meskipun umurnya udah lumayan tua ya, 5 tahun, tapi kalau kalian lihat secara dimensi laptop ini tuh masih terlihat modern banget. Cukup tipis, tipisnya cuma segini dan dia juga ringan 1,4 kg. Jadi buat kalian yang mungkin suka mobilitas, ya menurut saya laptop ini masih oke banget, apalagi ditambah layarnya udah touchscreen dengan resolusinya WQXD, di atasnya Full HD. Kemudian kalian akan mendapatkan keyboardnya ThinkPad yang sekarang bahkan keyboardnya ThinkPad, keyboardnya aja ya itu juga dijual sama Lenovo karena saking banyaknya orang yang suka dengan keyboard dari Lenovo ThinkPad. Kemudian untuk fitur lain seperti fingerprint, kemudian kalian juga bisa pakai SIM card kalau misalkan kalian suka mobile dan gak ada wifi. Dan kekurangannya mungkin ya bekas dan baterainya nggak sampai 6 jam seperti yang saya kutip di notebookcheck.com. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video retas kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.